Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan aku Bang Ul. Di video kali ini, aku akan menceritakan sebuah alur cerita film yang berjudul Oke, tanpa berbasa-basi lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. And welcome to Bang Ul Review. Drama dibuka dengan menceritakan seorang pendekar pedang tercepat dan terhebat dalam abad ini yang bernama Li Xiangyi. Di umur 15 tahun, ia berhasil menduduki peringkat pertama pendekar pedang dan banyak mengalahkan para pendekar lainnya. Lalu di umur 17 tahun, ia mendirikan sebuah perguruan yang diberi nama Sekte Sigu. Lalu di umur 20 tahun, Li Xiangyi berhasil membuat Sekte Sigu menduduki posisi pertama di dunia persilatan. Ia pun dijadikan panutan oleh semua pendekar karena kehebatannya. Namun tidak sedikit yang membencinya. Lalu orang-orang yang membencinya itu membuat sebuah aliansi yang bernama Sekte Aliansi Jin Yuan yang diketuai seseorang yang bernama Di Fisheng. Di Fisheng selalu menantang Li Xiangyi untuk berduel dalam membuktikan siapa yang terhebat. Bahkan Di Fisheng dengan tega membunuh kakak angkatnya Li Xiangyi untuk menumbuhkan kebencian supaya mau berduel dengannya. Adegan lalu berpindah memperlihatkan Li Xiangyi mendatangi kapal milik Di Fisheng untuk balas dendam atas kematian kakak angkatnya yang telah dibunuh. Kedatangan Li Xiangyi saat ini selain balas dendam, ia pun ingin meminta jasad kakaknya yang telah dibunuh kepada Di Fisheng. Terlihat jelas Li Xiangyi berhasil memojokkan Di Fisheng bahkan melukainya. Namun sesaat ia menyadari dirinya saat ini telah diracuni sehingga membuatnya tidak dapat mengeluarkan tenaga dalam secara penuh yang membuatnya berhasil dilukai. Yang pada akhirnya mereka berdua pun sama-sama kalah dan terjatuh ke laut. Singkatnya 10 tahun kemudian, kini pertarungan mereka menjadi sebuah cerita rakyat. Li Xiangyi dianggap sebagai legenda pendekar terkuat oleh semua orang yang menganggapnya telah mati. Saat ini, sekte Sigu miliknya telah bubar. Begitu juga dengan sekte aliansi Jin Yuan milik Di Fisheng yang juga ikut bubar. Lalu kita diperlihatkan Li Xiangyi ternyata masih hidup dan menyamar menjadi seorang tabib jenius yang sangat terkenal. Ia pun mengubah namanya menjadi Lian Hua untuk menutupi identitasnya. Mulai sekarang namanya kita panggil saja Lian Hua. Oke, lanjut. Selain menjadi tabib jenius, ia juga sering mengungkap kasus kejahatan demi bisa mendapatkan uang. Apapun masalah dan rahasianya pasti bisa ia selesaikan dengan mudah, yang membuat citra nama baiknya sebagai tabib jenius tersebar ke dunia. Di saat hendak pulang, ia dihadang oleh pasukan dari Aula Feng Ho yang meminta bantuannya untuk menghidupkan orang yang sudah mati. Karena gosip mengenai Lian Hua bisa menghidupkan orang mati telah tersebar. Tentu saja ia menolak untuk melakukannya. Karena bisa menghidupkan orang mati merupakan sebuah kebetulan yang pernah ia lakukan di masa lalu dan mustahil bisa dilakukan kembali. Namun sayang, ia pun diancam dan harus tetap melakukannya. Di tempat lain, terdapat Balai Baichuan yang bisa dikatakan kantor penegak hukum untuk membasmi dan menangkap para penjahat dari dunia bela diri. Seorang pria yang bernama Fang Dobing sedang mengikuti seleksi masuk Balai Baichuan. Dengan kemampuan bela dirinya, ia pun berhasil mengalahkan para peserta dan lulus dalam ujian tersebut. Di Balai Baichuan memiliki 4 orang pemimpin. Fang Dobing yang hendak diberikan pelakat dan diterima masuk ke dalam Balai Baichuan sesaat para pemimpin ini menyadari identitasnya.
Setelah topengnya itu dibuka, ternyata ia adalah anak seorang menteri di kekaisaran dan ayahnya sangat melarang ia bergabung ke dalam balai Baichuan. 3 kali berturut-turut ia mengikuti ujian dan selalu lolos. Dan selama itu juga ia diusir karena para pemimpin balai sudah tahu ayahnya tidak mengizinkannya. Namun kali ini Fang tidak menyerah. Ia pun mengaku murid dari pendekar legenda yaitu Li Xiangyi. Sebagai bukti ia menunjukkan senjata milik Li Xiangyi yang diberikan kepadanya. Melihat itu, keempat pemimpin langsung tertegun karena ia memiliki barang peninggalan milik ketua sekte Sigu. Ternyata keempat pemimpin balai Baichuan ini merupakan mantan petinggi dari sekte Sigu. Lukisan wajah Li Xiangyi sebagai pemimpin sekte masih disimpan sebagai kenang-kenangan karena dianggap sudah meninggal. Lalu para pemimpin balai meragukan ia muridnya Li Xiangyi karena di saat dulu mereka tidak pernah melihat Fang di sekte Sigu. Di sana, Fang menunjukkan sebuah berkas yang ditandatangani oleh Li Xiangyi yang mengangkatnya sebagai murid. Setelah keluar, Fang menemui pelayannya yang bernama Wang Fu dan wanita bernama Li. Saat ini, para pemimpin balai menyuruhnya menyelesaikan 3 kasus apapun. Apabila berhasil, maka ia akan diterima masuk. Saat berada di sebuah kedai, Lian Hua dihajar oleh pasukan Aula Feng Ho yang terus mendesaknya menghidupkan orang yang sudah mati. Sesaat, Lian melihat Fang menggunakan pelakat balai Baichuan. Dengan sengaja ia menjatuhkan dirinya ke meja milik Fang. Melihat itu, Fang lantas membantunya. Setelah diketahui maksud dan tujuan pasukan Aula Feng Ho ini, Fang merasa mustahil terdapat tabib yang bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Ia pun menunjukkan pelakat Balai Baichuan, kantor penegak hukum bagi dunia persilatan. Melihat itu, pasukan di sana pun ketakutan dan memilih pergi. Namun segera dihentikan oleh Fang sebab ada kejanggalan yang terjadi. Ia pun melihat mayat yang dibawa oleh mereka. Sambil diceritakan, mayat pria tersebut telah mencuri sebuah barang berharga milik Aula Feng Ho. Dan setelah mencurinya, pria tersebut melakukan bunuh diri. Untuk mengetahui letak barang curiannya itu, pasukan ini pun berniat menghidupkannya kembali dan memaksa tabib Lian untuk melakukannya. Di sana, Fang meminta mereka untuk pergi, sedangkan mayat tersebut akan ia bawa kembali ke balai Baichuan untuk diselidiki. Di malam harinya, mereka berdua pun mengobrol, dan sesaat Lian memasukkan bubuk bius ke dalam minuman. Alhasil, Fang yang meminumnya langsung tidak sadarkan diri. Lian segera keluar untuk menghidupkan kembali mayat pria tersebut yang ternyata adalah temannya yang dibuat seolah-olah mati menggunakan teknik menahan pernapasan. Lian memang menugaskannya untuk mencuri barang berharga milik Aula Feng Ho. Singkatnya, Fang yang telah terbangun dihampiri oleh pasukan Aula Feng Ho yang sangat marah kepadanya sebab mayat tersebut sudah hilang, dibawa kabur oleh tabib Lian. Mereka berdua pun berhasil kabur menggunakan kuda yang sudah dipersiapkan oleh Lian sebelumnya. Dari arah belakang, mereka yang mengejar datang terlambat. Pasukan Aula Feng Ho sangat marah kepada Fang yang tidak percaya kalau tabib Lian bisa menghidupkan orang yang mati dan meminta ia bertanggung jawab. Fang hanya bisa terdiam karena masih tidak percaya kalau ia sudah ditipu oleh seorang tabib. Barang itu pun diberikan kepada Lian sambil menjelaskan barang tersebut merupakan milik almarhum gurunya Lian yang dicuri oleh Aula Feng Ho. Maka dari itu Lian berusaha untuk mendapatkannya kembali.
Sedangkan Fang menjadi sangat kesal, ia pun bertekad mengejar tabib tersebut dan menangkapnya. Kedua pelayannya berkata uang mereka juga dicuri oleh tabib Lian tersebut. Terpaksa, Fang menggadai barang miliknya untuk mendapatkan uang agar bisa bertahan hidup. Keesokan harinya ia pun pergi ke kota Jiazhou dalam mencari tabib Lian. Secara kebetulan terdapat pengumuman di papan mading kalau pemimpin perguruan Lingshan sedang mencari seorang pemuda yang lahir di tanggal dan bulan yang disebutkan untuk menjadi penerus. Melihat itu, Wang Fu, pelayan milik Fang ini, menyadari kalau tanggal dan bulan lahirnya sama dengan pengumuman tersebut. Sedangkan di perguruan Lingshan, para muridnya memberikan hormat dan selamat kepada pemimpin mereka yang bernama Tuan Wang, yang kini menjadi seorang dewa berkat kultivasinya. Lalu sebuah cahaya bersinar dan seketika Tuan Wang meninggal dan tubuhnya berubah menjadi patung emas. Singkat cerita, Lian datang ke perguruan Lingshan untuk menagih hutang pemimpin mereka yang pernah diobati olehnya, namun belum dibayar. Di sana, Lian diusir sebab bagaimanapun juga Tuan Wang sudah meninggal dunia dan menjadi dewa. Lantas ia pun pergi dan tak sengaja bertemu dengan Fang yang berhasil menemukannya. Saat hendak ditangkap, Fang menyadari di tubuh Lian tidak memiliki tenaga dalam sama sekali dan sangat lemah. Lalu di sana, Lian mengaku mayat pria kemarin adalah temannya yang ia suruh untuk mencuri barang milik Aula Feng Ho, karena barang tersebut milik almarhum gurunya, dan temannya itu menggunakan teknik menahan pernapasan supaya bisa berpura-pura mati. Supaya tidak ditangkap oleh Fang, Lian mengajaknya bekerja sama. Ia akan membantu Fang untuk menyelidiki kematian Tuan Wang, pemimpin perguruan Lingshan yang kalau dilihat sangat mencurigakan. Apabila Fang berhasil mengungkap kematiannya, maka ia bisa mendapatkan satu kasus yang berhasil diselesaikan, supaya ia bisa diterima masuk ke dalam balai Baichuan. Mendengarkan hal itu, Fang menyetujui kerjasamanya dan kesepakatan pun terjadi. Saat pergi ke perguruan Lingshan, mereka melihat para pelayan wanita diusir dan sesaat terdapat wanita yang menggendong anak melintas ke arah mereka. Setelahnya, semua warga berkumpul menyaksikan tubuh Tuan Wang yang berubah menjadi patung emas yang dikabarkan telah menjadi dewa. Lalu pemuda yang tanggal dan bulan yang cocok dicari oleh Tuan Wang saat ini maka akan menjadi penerus perguruan Lingshan, bahkan mewarisi seluruh harta bendanya. Beberapa pemuda termasuk Wang Fu mulai maju ke depan untuk memukul sebuah gelas dalam memilih siapa yang berhak menjadi penerus. Siapa sangka mereka semua tiba-tiba terbakar, terkecuali Wang Fu. Lalu para guru di perguruan Lingshan merasa aneh, kenapa bisa mereka terbakar. Bahkan Wang Fu di sana tidak terjadi apa-apa kepadanya. Mulai dari sinilah para guru mengira Wang Fu adalah penerus yang dicari. Hal itu langsung dipatahkan oleh Fang dan menemukan kejanggalan di balik kebakaran tersebut. Ia lalu menunjukkan di gelas tadi terdapat percikan api. Dan di tubuh para pemuda yang terbakar ini, baju mereka terdapat sebuah bubuk. Kemungkinan semuanya ini sudah direncanakan oleh seseorang yang berniat membuat Wang Fu, pelayannya ini, menjadi penerus. Tidak hanya itu, Fang juga menunjukkan pelakat Balai Baichuan, kantor penegak hukum di dunia persilatan. Kematian Tuan Wang yang sangat mencurigakan saat ini akan ia selidiki terlebih dahulu. Lalu, Lian mengajukan diri untuk menghidupkan Tuan Wang dalam waktu sesaat, agar ia bisa bertanya siapa pemuda penerus yang dicarinya itu. Mendengarkan hal tersebut, para guru di sana tidak bisa berbuat apa-apa selain menyetujuinya. Mereka pun memberikan hormat kepada Lian, seorang tabib jenius yang sangat terkenal.
Setelah bertemu dengan jasad Tuan Wang, Lian berkata ia tidak bisa menghidupkan orang mati. Namun ia memiliki sebuah rencana untuk mengungkap kematian Tuan Wang yang pastinya terdapat pembunuh yang melakukan ini. Yang dicurigai pembunuhnya salah satu orang di perguruan Lingsan. Saat dicek, tubuh emas Tuan Wang ternyata palsu, melainkan sebuah cat. Karena di bibirnya terdapat bercak darah. Bahkan di belakang tubuhnya juga terdapat cap tangan yang membekas. Fang lalu menyimpulkan Tuan Wang dibunuh oleh seseorang menggunakan jurus telapak tangan dari belakang. Lian lalu membantah pernyataannya itu. Ia menduga Tuan Wang sendiri yang sengaja pura-pura mati dengan dibantu oleh seseorang. Namun orang tersebut malah benar-benar membunuhnya. Itu dibuktikan dengan kedua tangan Tuan Wang yang sedang menggunakan teknik menghentikan pernapasan. Selanjutnya, mereka mengecek tempat terakhir Tuan Wang meninggal dan berubah menjadi patung emas. Saat diselidiki, terdapat beberapa cermin di atas yang mengarah ke bawah. Bahkan, tempat duduk terakhir Tuan Wang memiliki jalur rahasia. Dari sini, mereka menyimpulkan Tuan Wang menukar tubuhnya dengan patung emas menggunakan jalur rahasia tersebut dan memalsukan kematiannya. Di sana, Lian lalu menunjukkan buku catatan rahasia milik Tuan Wang yang tertulis Tuan Wang ini ternyata memiliki seorang istri dan anak. Namun yang pasti alasan Tuan Wang memalsukan kematiannya supaya bisa pergi bersama istri dan anaknya. Sebab perguruan Lingsan melarang siapapun untuk menikah. Lalu di malam hari, Lian meminta para guru untuk berjaga dan dilarang masuk sebab ia hendak memulai ritual menghidupkan Tuan Wang untuk sesaat. Di saat hendak melakukannya, para guru tadi justru tidak mengindahkan perkataan Lian dan mengintip dari arah luar. Tentu saja hal tersebut disadari oleh Lian. Lalu terlihat setelah melakukan ritual itu, Tuan Wang tiba-tiba bangkit dari kematian dan dipinta untuk menulis sebuah marga dari pemuda yang dicarinya itu. Setelah ditulis ke dalam kertas, Lian lalu membakarnya. Para guru yang mengintip dari arah luar melihat potongan tulisan itu yang bertuliskan marga He. Ternyata kebangkitan Tuan Wang hanya tipu muslihat yang dilakukan oleh Fang dari arah atas, menggunakan beberapa mekanisme benang dalam menggerakkan anggota tubuh Tuan Wang. Sedangkan para guru tadi mulai memerintahkan masing-masing pemuda yang mereka percayai untuk mengaku kalau mereka berasal dari marga He. Yang ternyata masing-masing para guru ini berniat menguasai perguruan Lingsan. Lalu keesokan harinya, Lian menunjukkan marga yang disebutkan oleh Tuan Wang tadi malam kepada pengurus perguruan Lingsan. Lalu para pemuda di sana memberikan tulisan dan masing-masing dari mereka mengaku berasal dari marga He, kecuali kertas milik Wang Fu yang bertuliskan marga Helan. Pengurus perguruan lalu menunjukkan marga yang dicari adalah marga Helan dan yang cocok saat ini hanyalah Wang Fu. Lantas, Wang Fu mengaku ia belum menulis marganya dan kertasnya masih kosong. Namun kenapa tiba-tiba ada tulisan marga Helan di kertas miliknya? Ternyata semuanya ini permainan dari Lian untuk mengungkap pembunuh Tuan Wang. Ia pun memaksa para guru siapa yang menukar kertas milik Wang Fu saat ini. Karena tidak ada yang mengaku, ia pun langsung menunjuk salah satu guru yang bernama Piao yang telah melakukannya. Ternyata memang benar, Piao menyimpan kertas kosong milik Wang Fu yang telah ia tukar. Di sanalah Lian mengaku bahwa Tuan Wang tidak benar-benar ia hidupkan. Dan marga yang disebutkan tadi juga palsu. Dan semuanya ini memang jebakan yang telah ia persiapkan supaya bisa mengetahui pelaku yang membunuh Tuan Wang. Mendengarkan hal tersebut, para guru di sana mulai menyangkal apa yang dikatakan oleh Lian
Karena mereka melihat sendiri Tuan Wang, pemimpin mereka, meninggal karena berubah menjadi dewa. Di sana Lian mulai mengungkap kebenarannya, kalau apa yang mereka lihat semuanya itu palsu. Mulai dari cermin yang diletakkan di atas itu berguna memantulkan cahaya matahari supaya bisa menyinari Tuan Wang. Di saat itu, para guru dan murid langsung sujud. Kesempatan itulah digunakan oleh Tuan Wang menukar tubuhnya dengan patung emas supaya seolah-olah meninggal dan berubah menjadi dewa. Alasan Tuan Wang melakukan ini supaya bisa memalsukan kematiannya dan pergi dari perguruan Lingshan bersama istri beserta anaknya. Karena diketahui perguruan mereka melarang untuk menikah. Orang yang membantu Tuan Wang adalah Guru Piao. Namun sayang, Piao justru berkhianat dan membunuh Tuan Wang dari belakang menggunakan jurus tapak tangan. Hal tersebut dilakukan karena Guru Piao pasti berencana menguasai perguruan dan membuat surat wasiat palsu mencari penerus perguruan, yang dimana pemuda yang memiliki tanggal dan bulan yang sudah diaturnya merupakan anak Guru Piao sendiri. Karena sudah terungkap kejahatannya, Guru Piao mengakui kalau apa yang dikatakan oleh Lian adalah benar. Dan Wang Fu merupakan anaknya yang ingin ia buat menjadi penerus. Sontak, Wang Fu sangat terkejut sebab ia sendiri juga baru tahu Guru Piao merupakan ayahnya. Di sana, para guru yang mendengarkan hal tersebut menjadi sangat marah dan hendak menangkapnya karena telah membuat Tuan Wang meninggal. Fang turut membantu untuk melumpuhkan Guru Piao. Singkatnya, Wang Fu sangat bersedih ternyata Guru Piao adalah ayah kandungnya yang dicarinya selama ini. Lalu kemudian, Lian pergi ke penjara untuk menginterogasi Guru Piao dalam bertanya keberadaan mayat San Gudao. San Gudao adalah kakak angkatnya yang dibunuh oleh Di Fiseng, ketua sekte aliansi Jin Yuan. Ternyata Guru Piao ini merupakan anggota dari aliansi tersebut. Lian bisa mengenalnya karena pernah melihatnya 10 tahun yang lalu. Dari sinilah Guru Piao menyadari orang di hadapannya ini adalah pendekar terhebat, yaitu Li Xiangyi, pemimpin sekte Sigu. Ia tidak menyangka Li Xiangyi ternyata masih hidup. Namun sayang, ia tidak tahu keberadaan mayat kakak angkatnya tersebut. Guru Piao juga menyadari Lian saat ini kehilangan tenaga dalamnya akibat terkena racun teh biru. Memanfaatkan hal tersebut, ia pun melepaskan rantainya untuk membunuh Lian. Beruntung, Fang datang tepat waktu dan berhasil membunuhnya di sana. Saat di malam hari, Lian mengajak Fang ke rumah berjalan miliknya dan mengajak ia minum arak bersama sebagai tanda terima kasih atas bantuannya tadi siang. Di saat sedang mabuk, Fang mengaku ia mengidolakan Li Xiangyi, pendekar pedang terhebat 10 tahun yang lalu, dan menganggapnya sebagai guru. Kalau bukan berkat Li Xiangyi, mungkin saja ia sampai sekarang hanyalah seorang pria lemah penyakitan. Di saat dulu, pamannya yang bernama San Gudao yang telah mempertemukannya dengan Li Xiangyi. Mendengarkan hal tersebut, Lian menyadari Fang adalah keponakan San Gudao, kakak angkatnya yang sedang ia cari keberadaan mayatnya. San Gudao是你的舅舅。 Lalu di sana, Fang menceritakan masa lalunya. Dikala itu, pamannya San Gudao merupakan adik dari ibunya. Saat ia kecil, hanya bisa duduk di kursi roda karena memiliki penyakit. Pamannya itu lalu memperkenalkan ia dengan seseorang yang bernama Li Xiangyi. Pamannya berkata, Li Xiangyi adalah adik angkatnya. Ia diberikan senjata kayu untuk belajar bela diri dan diberikan semangat oleh Li Xiangyi. Mulai dari sinilah, Fang merasa termotivasi dan mengagumi sosoknya.
Lian akhirnya sadar anak kecil di kursi roda waktu dulu adalah Fang. 那是我唯一一次见过李相夷。 Keesokan harinya, Fang terbangun karena mabuk tadi malam. Alangkah terkejutnya ia melihat rumah berjalan milik Lian sudah menghilang. Sementara itu, Lian mencoba menekan racun di tubuhnya yang hendak kambuh kembali. Saat ini, hanya tersisa 10% saja tenaga dalamnya yang selalu ia gunakan untuk menekan racun tersebut supaya tidak cepat menyebar. Lalu kita dibawa flashback 10 tahun yang lalu. Sehabis berduel dengan Di Viseng, Lian tersadar di tepi pantai dalam kondisi terluka parah. Lantas ia pun pergi ke sebuah kota dan tak sengaja mendengarkan warga sedang membicarakan dirinya yang tewas terbunuh bersamaan dengan Di Viseng akibat berduel. Setelah tiba di sekte Sigu miliknya, seluruh murid banyak yang tewas terbunuh dan sektenya hancur berantakan. Dari kejauhan ia melihat keempat petinggi sekte Sigu sangat bersedih melihat sekte mereka hancur berantakan. Beberapa dari mereka menyalahkan ketua sekte yaitu Li Xiangyi yang berperang melawan sekte aliansi Jin Yuan yang menyebabkan sekte Sigu kekurangan pasukan dan diserang. Salah satu petinggi sekte Sigu yang bernama Xiao lantas meminta mereka semua untuk bubar, meninggalkan sekte Sigu dan memulai hidup yang baru. Karena bagaimanapun sekte Sigu bisa berjaya karena Li Xiangyi. Tanpa dirinya, sekte mereka sudah bukan apa-apa lagi. Karena Li Xiangyi sudah mati, sekte Sigu harus segera dibubarkan. Lalu datanglah wanita yang bernama Wan Mian tidak setuju kepada Xiao karena ia yakin Li Xiangyi masih hidup. Diceritakan Wan Mian ini adalah kekasihnya Li Xiangyi. Setelah melihat dan mendengarkan semua percakapan mereka, Li Xiangyi pergi meninggalkan sekte tersebut karena merasa bersalah atas ulah dirinya sekte Sigu menjadi hancur dan banyak mengorbankan nyawa. Karena kehabisan tenaga dalam, ia pun pingsan kembali di tepi pantai. Lalu ia diselamatkan oleh seseorang biksu yang bernama Biksu Liao, pemilik kuil Pudu. Mereka berdua ini merupakan teman lama. Lalu sang biksu sangat senang sekaligus bingung. Senang melihatnya masih hidup dan bingung kenapa bisa ada racun di dalam tubuhnya. Sebab apabila tidak segera disembuhkan, Li Xiangyi hanya memiliki waktu 10 tahun saja untuk bisa bertahan hidup. Selebihnya bisa dipastikan ia akan mati. Lantas sang biksu menyuruhnya kembali ke sekte Sigu dalam menerima perawatan di sana. Li Xiangyi menolak untuk kembali karena merasa malu. Ditambah lagi, sekte tersebut sudah mau dibubarkan. Tanpa mendengarkan nasihat dari sang biksu, ia pun pergi untuk memulai perjalanan mencari jasad kakak angkatnya yaitu San Gudao. Kembali ke masa sekarang, ia pun melihat botol kendi arak milik almarhum gurunya dan berjanji akan mendapatkan jasad kakak angkatnya apapun yang terjadi. Karena itu merupakan permintaan sang guru sebelum meninggal yang harus ia penuhi. Sementara itu, Fang bersama kedua pengikutnya beristirahat sejenak. Di sana, Wang Fu mengambil barang-barang milik ayahnya dari perguruan Lingsan. Lalu terdapat sebuah surat rahasia yang dibaca oleh mereka. Dari sinilah Fang yang melihat itu menyadari Piao, ayahnya Wang Fu, salah satu anggota sekte aliansi Jin Yuan. Tertulis ayahnya itu mengirim pesan kepada tabib iblis dalam melaporkan kegagalannya dalam menjalankan tugas. Fang sadar surat itu baru dibuat oleh Piao sebelum meninggal waktu ia bunuh kemarin. Di sebuah buku mengatakan tabib iblis adalah tabib sekte aliansi Jin Yuan yang paling hebat dalam pengobatan,
yang memiliki ciri-ciri hebat dalam ilmu pengobatan, dapat menghidupkan orang yang sudah mati, tubuhnya sangat lemah, tidak memiliki tenaga dalam, dan orangnya sangat licik. Mendengarkan hal tersebut, mereka pun curiga kepada Lian karena ciri-ciri yang disebutkan sama percis sepertinya. Mulai dari sinilah Fang menaruh kecurigaan kepada Lian yang merupakan tabib iblis dari sekte aliansi Jin Yuan. Dengan segera mereka pun pergi mencari keberadaannya. Setelah berhasil menemukan rumah berjalan milik Lian, justru Lian tidak berada di sana. Sesaat Fang menemukan sebuah kain sutra yang merupakan milik sekte aliansi Jin Yuan. Alhasil, kecurigaannya pun semakin bertambah. Di malam harinya, mereka singgah ke kedai untuk makan malam, yang pada akhirnya tak sengaja bertemu dengan orang yang mereka cari. Di sana, Fang menyuruh kedua pengikutnya untuk pergi ke lantai atas dan masuk ke dalam kamar penginapan Lian, dalam mencari bukti kalau Lian adalah tabib iblis. Lalu di sana, Fang menghampirinya dan ia kesal karena Lian main asal pergi saja. Di sana, Lian beralasan kemarin malam Fang mabuk berat. Ia ingin pergi ke arah utara dan saat ini sedang terburu-buru. Fang lalu mengeluarkan kain sutra di rumahnya dan menuduhnya merupakan tabib iblis dari sekte aliansi Jin Yuan. Lian lantas tertawa dan mengaku ia bukanlah tabib iblis. Kain sutra tersebut ia temukan di jalan. Karena bahannya bagus, ia pergunakan saja sebagai alas panci. Secara tiba-tiba, angin kencang memporak-porandakan kedai tersebut dan para pengunjung dibuat ketakutan. Karena menurut cerita, di tempat itu terdapat para prajurit perang yang banyak mati di wilayah tersebut. Dan curiga semuanya ini ulah dari hantu yang bergentayangan. Tak lama kemudian, datang seorang wanita ke sana dan mereka semua pun ketakutan karena mengiranya adalah hantu. Yang ternyata wanita itu bukanlah hantu, ia bernama Suwang. Para pasukan lalu datang ke sana menghampirinya dan menyuruhnya naik ke kamar atas sebab kakaknya sudah menunggu. Setelah kedua kakak beradik itu telah bertemu, pasukan di sana pun merasa lega. Di waktu bersamaan, Wang Fu yang ditugaskan oleh Fang pergi ke kamar Lian sedang mencari barang bukti kalau Lian adalah tabib iblis. Namun seketika datang seseorang dari belakang yang langsung membunuhnya. Sementara itu, kakaknya Suwang yang bernama Yun memerintahkan pasukannya untuk menjaga adiknya di atas, sedangkan ia hendak pergi mandi sebentar. Lagi-lagi secara tiba-tiba, angin kencang menyerang kedai tersebut. Pelayan berusaha menutup pintu. Saat berbalik badan, ia berteriak karena melihat jejak kaki penuh darah yang tiba-tiba berada di lantai. Semua pengunjung menjadi ketakutan. Sedangkan Yun baru saja hendak mandi, melihat tetesan darah, ia pun berteriak ketakutan dan segera keluar. Pasukan yang melihat tetesan darah itu segera naik ke lantai atas dan mencari sumbernya, yang ternyata darah tersebut berasal dari tubuh Wang Fu yang telah mati. Sontak, Fang sangat terkejut, pengikutnya mati secara mengenaskan. Ia pun menuduh Lian pembunuhnya, karena ia adalah tabib iblis. Terlebih lagi, Wang Fu tewas di kamarnya. Lian menyangkal tuduhannya tersebut, sebab bagaimanapun juga sedari tadi ia sedang bersamanya di lantai bawah. Sedangkan pasukan tadi pergi ke kamar Suwang dan mendapatinya tidak berada di kamar. Yun sebagai sang kakak menjadi panik karena adiknya telah menghilang. Mereka pun mulai mencari dan memasuki satu persatu kamar penginapan di sana.
Saat memasuki salah satu kamar tamu, mereka bertemu dengan pemimpin biro pengawal dari kota Hexing yang bernama Yun He yang bertugas mengirim barang ke ibu kota. Karena barang-barang di sana sangat mencurigakan, pasukan milik Yun hendak membukanya. Yun He mencoba melarang sebab apabila segel dibuka, maka ia akan dimarahi atasannya. Namun tetap saja pasukan di sana memaksa yang pada akhirnya di salah satu kotak tersebut terdapat mayat Suwang yang telah mati mengenaskan. Yun akhirnya pingsan melihat adiknya telah tiada. Sedangkan Yun He, pemimpin biro pengawal yang membawa barang-barang tersebut, merasa terkejut karena ternyata barang yang hendak dikirim berisikan mayat. Dan ia sendiri juga tidak tahu. Singkat cerita, jasad Suwang dibawa kembali ke rumah di kota Yu. Pemimpin kota Yu yang bernama Mulan merasa sangat bersedih melihat adik iparnya tewas terbunuh. Ia pun memerintahkan untuk memasukkan semua orang di kedai tersebut ke dalam penjara. Saat berada di penjara, Fang merasa kesal karena ia tidak bersalah namun main asal dimasukkan saja. Di sana, Yun He mengaku tidak bersalah karena tugasnya hanya mengantar kotak tersebut ke ibu kota tanpa tahu isinya. Dari sinilah Lian mulai curiga bagaimana mungkin dalam waktu cepat Suwang berada di dalam kotak dan terbunuh. Bahkan kotaknya masih tersegel. Karena kalau diingat kembali, Suwang baru saja datang ke kedai tadi malam. Yun He lantas berkata, ia berani bersumpah semalaman ia menjaga kotak-kotak tersebut tanpa disentuh orang lain. Bahkan sebelum Suwang datang ke kedai itu, ia sudah lebih dulu berada di kedai tersebut. Dan mustahil Suwang bisa secara tiba-tiba berada di kotak miliknya. Lalu mereka semua pun dibawa untuk bertemu dengan pemimpin kota Yu. Sesaat pelayan membersihkan lantai yang penuh darah. Dikatakan pasukan tadi malam yang berada di kedai sudah dibunuh semuanya karena tidak becus menjaga Suwang sehingga tewas terbunuh. Lalu istri pemimpin kota Yu yang bernama Hong Su datang ke sana untuk menginterogasi mereka semua siapa pelaku yang membunuh Suwang adiknya tadi malam. Karena tidak tahu siapa pelaku pembunuhnya, mereka semua pun hendak dibunuh. Li tiba-tiba berkata pelakunya adalah tabib Lian yang diduga seorang tabib iblis. Karena hal tersebut, Nyonya Hong Su menyuruhnya masuk untuk diinterogasi. Fang berusaha membela Lian yang tidak mungkin pelakunya. Namun tetap saja Nyonya Hong Su memaksa Lian untuk masuk ke dalam. Sementara mereka semua akan kembali dimasukkan ke dalam penjara. Setelah bubar, Fang tak sengaja bertemu dengan teman lamanya yang bernama Mingzu. Lantas ia pun meminta untuk dilepaskan. Karena saat ini sudah terjadi kesalahpahaman yang harus diselesaikan. Mingzu lalu meminta pasukan untuk melepaskan Fang di sana. Sementara Lian hampir dibunuh atas tuduhan tersebut. Lalu Fang datang ke sana untuk menghentikan hal tersebut dan melepaskannya. Karena hal itu, Nyonya Hong Su menjadi sangat marah. Mingzu datang ke sana untuk menjelaskan Fang adalah seorang anak menteri di kekaisaran yang kini menjadi anggota Balai Baichuan. Fang membenarkan perkataannya dan saat ini ia akan menyelidiki kematian Suwang untuk menemukan siapa pelaku sebenarnya. Sebab bagaimanapun juga salah satu pengikutnya juga tewas terbunuh dalam kejadian saat ini. Dan tidak mungkin ia membiarkan pelakunya bebas begitu saja. Mendengarkan hal tersebut, Nyonya Hong Su memberikan ia waktu 1 hari untuk menyelidikinya. Apabila tidak menemukan si pelaku, maka tabib Lian beserta semua orang di penjara akan ia bunuh untuk balas dendam atas kematian adiknya.
Setelah keluar, Lian bertanya kenapa ia membantunya. Fang menjawab ia merasa bersalah karena Li telah menuduhnya yang membuatnya hampir saja terbunuh. Dan satu hal lagi, Fang telah sadar ia bukanlah tabib iblis seperti apa yang dituduhkan. Ia pun memintanya untuk membantu dalam menyelesaikan kasus ini. Lian menyetujui dan bersedia membantunya, hitung-hitung sebagai balas budi. Kemudian mereka berdua pergi mengecek tubuh Suang yang disimpan di kamar mayat. Saat diperiksa, mereka menemukan sebuah kejanggalan atas kematiannya itu. Karena belum sehari saja, mayatnya sudah membusuk dan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Setelah diperiksa, Lian menemukan fakta. Suang seharusnya sudah tewas terbunuh sekitar seminggu yang lalu. Terdapat luka memar seperti terkena serangan. Bahkan terdapat jarum emas di jantungnya. Bisa disimpulkan, Suang sudah terluka parah akibat terkena serangan. Dan ia pun tewas setelah terkena serangan jarum emas. Saat ini terdapat 2 pelaku dalam pembunuhan ini. Dengan segera mereka menemui Nyonya Hongsu dan di sana Fang menyimpulkan Suang, adiknya tersebut, sudah tewas terbunuh sekitar seminggu yang lalu, bukan kemarin malam. Terdapat 2 orang pelaku pembunuhan saat ini. Mayatnya lalu dimasukkan ke dalam sebuah kotak dan hendak dikirim ke ibu kota. Lantas Nyonya Hongsu mempertanyakan, bagaimana bisa kemarin malam Suang datang ke kedai tersebut kalau memang benar ia sudah tewas seminggu yang lalu. Lian menunjukkan jarum emas yang ia temukan di jantung Suang. Melihat jarum tersebut, Nyonya Hongsu sangat mengenalnya, yang ternyata jarum emas itu yang membunuh ayahnya waktu dulu. Jarum tersebut lalu disimpan di gudang senjata. Ia pun lalu memerintahkan pengawalnya untuk memeriksa gudang tersebut. Setelah diperiksa, pengawalnya kembali datang dan melaporkan jarum emas telah menghilang dari gudang senjata. Melihat itu, secara tiba-tiba Nyonya Hongsu lalu teringat yang tahu letak penyimpanan jarum emas hanya dirinya beserta Yun, adik angkatnya. Lantas ia segera menemui Yun dan menuduhnya sebagai pelaku yang telah membunuh Suang. Terlihat Yun masih sangat syok atas kematian Suang dan terus berdiam diri di kamar seperti orang gila. Lian sesaat memiliki ide untuk memeriksa kondisinya saat ini. Menggunakan sebuah jarum, ia pun hendak menusuk kedua bola matanya. Di saat hendak melakukan itu, tiba-tiba Mingzu menghentikannya. Dari sinilah Lian mulai menyadari akan sesuatu hal. Lantas, ia meminta mereka semua untuk keluar selagi ia mengobati kondisi Yun saat ini. Setelah mereka pergi, Lian memanggil seorang wanita yang sedari tadi sedang mengintip. Dari sanalah wanita pelayan itu bercerita waktu dulu Yun pernah menulis puisi cinta untuk Mingzu. Namun puisi tersebut ditemukan oleh Nyonya Hongsu dan dirobek. Ternyata Mingzu tunangannya Suang. Berarti bisa disimpulkan Nyonya Hongsu sangat marah kepada Yun, adik angkatnya ini, karena mengira Yun berusaha merebut Mingzu dari tangan Suang. Lalu Lian menyelidiki area sekitar dan menemukan sebuah tanaman yang tidak seharusnya berada di sana. Bahkan terdapat bekas tanah di batu. Kalau diingat kembali, sepatu yang digunakan oleh Suang terdapat bekas tanah tersebut, yang berarti Suang sebelumnya pernah ke sana dan menginjak batu tersebut dan lalu diserang oleh seseorang. Di malam hari, mereka pun pergi ke kedai tersebut. Lantas Lian membawa tumbuhan yang lalu dicampuri dengan air sehingga menghasilkan warna merah. Bisa disimpulkan jejak darah di depan pintu yang tiba-tiba muncul itu bukan karena ulah hantu, melainkan jejak sepatu seseorang yang memang dibentuk menyerupai jejak kaki, yang apabila terkena air, maka jejak tersebut seakan-akan seperti jejak kaki yang berlumuran darah untuk menakuti para pengunjung.
Kemudian, Lian memeriksa air arak yang dipinum oleh para pengunjung yang saat dicium memiliki aroma obat bius. Ia pun kembali menyimpulkan para pengunjung memang sengaja diberikan arak yang berisikan obat bius supaya penglihatan mereka tidak fokus. Dan di saat itulah Suwang datang ke kedai yang sebenarnya ia bukanlah Suwang, melainkan Yun. Dan sengaja menggunakan penutup kepala supaya orang-orang mengira ia adalah Suwang. Saat naik ke kamar atas, ia menemukan boneka wayang yang disembunyikan di bawah meja. Lian lalu menjelaskan kemungkinan Suwang yang sudah tewas terbunuh seminggu yang lalu dimasukkan ke dalam kotak. Lalu pembunuhnya meminta biro pengawal yaitu Yun He untuk mengantarnya ke ibu kota. Dalam posisi ini, Yun He dibayar mahal untuk itu tanpa tahu isi dari kotak tersebut. Kemudian, Yun datang ke kedai tersebut sambil pura-pura menyewa kamar penginapan di lantai atas. Setelahnya, ia menggunakan baju yang biasa digunakan oleh Suwang dan menyamar menjadi dirinya. Lantas, ia keluar dan pura-pura menyamar menjadi Suwang, datang ke kedai tersebut dan segera naik ke lantai atas. Para pasukan di saat itu terkecoh karena mengira Suwang telah bertemu dengan Yun. Padahal yang terjadi sebenarnya di dalam kamar tersebut hanya ada satu orang, yaitu Yun. Boneka wayang digunakan untuk memanipulasi penglihatan para pasukan tersebut, yang seolah-olah terdapat dua orang di dalam kamar itu. Kemudian Yun keluar untuk pura-pura mandi. Dari sinilah skenario dijalankan. Ia lalu berteriak karena melihat darah. Pasukan segera naik ke lantai atas dan menemukan mayat Suwang yang sudah tewas berada di dalam kotak tersebut. Setelah Lian menjelaskan semuanya itu kepada Fang, akhirnya Fang sadar Wang Fu, salah satu pengikutnya, juga berada di lantai atas waktu itu dan dibunuh oleh Yun supaya tidak ada saksi mata. Di sini, mereka pun sadar Yun saat ini pura-pura gila untuk menutupi kasus pembunuhan ini. Lian kembali berkata pelakunya bukan hanya Yun sendirian, tetapi terdapat beberapa orang di belakangnya. Singkat cerita, Yun hendak dibunuh oleh seseorang saat berada di kamar. Tiba-tiba sebuah jebakan yang telah dipersiapkan oleh Lian menghentikan orang tersebut, yang ternyata orang itu adalah Mulan, suaminya Nyonya Hongsu. Alhasil ia pun mengeles kedatangannya ke sana untuk memeriksa kesehatan Yun. Tak lama kemudian, Nyonya Hongsu bersama Mingzu datang ke sana karena terjadi keributan. Lalu secara terang-terangan, Fang bersama Lian mengatakan pelaku yang membunuh Suwang adalah Mulan. Sontak, Nyonya Hongsu sangat terkejut mendengarkannya. 只是为了帮陈楚的忙而已。你不过是挖我的旧事。你居然为了钱财！ Di sana, Yun yang merasa bersalah akhirnya mengakui kejahatannya bersama Mulan. Ia pun buka suara yang mengambil jarum emas di gudang senjata adalah dirinya atas permintaan dari Mulan. Ia melakukan itu karena Mulan sudah mendesaknya untuk mengambil jarum emas tersebut. Mulan yang tertangkap basah lalu kabur dari sana dan menggunakan jarum emas untuk menyerang mereka. Namun sayang pelariannya segera dihentikan oleh Mingzu dan berhasil melumpuhkannya. Sesaat, Lian bersama Fang melihat Mingzu menggunakan sebuah jurus yang sangat ia kenal. Nyonya Hongsu ingin membunuh Mulan karena suaminya ini sudah mengkhianatinya dan berselingkuh. Namun hal tersebut segera dicegah oleh Fang. Lantas, Lian berkata, Suwang tidak hanya dibunuh oleh Mulan, namun juga dilukai terlebih dahulu oleh Mingzu menggunakan jurus tapak angin. Karena mayat Suwang yang telah ia periksa terdapat bekas serangan dari jurus tersebut. Sesuai penyelidikannya, adegan lalu berpindah yang terlihat Suwang tak sengaja melihat Nyonya Hongsu bersama Mingzu sedang selingkuh.
yang berakhir Su Wang diserang oleh Mingzu menggunakan jurus tapak angin. Mendengarkan hal tersebut, Mulan merasa kecewa karena ternyata Nyonya Hongsu, istrinya tersebut, juga berselingkuh di belakangnya. 我是不干净。 Lalu kita pun flashback ke masa lalu. Terlihat Mingzu menyatakan cintanya kepada Nyonya Hongsu. Su Wang melihat itu semua dari kejauhan, yang dimana Mingzu ini merupakan kekasihnya sendiri. 于是追他入寝宅安抚。 Lalu, secara kebetulan, Mingzu bersama Nyonya Hongsu masuk ke dalam kamar. Su Wang yang melihat itu sangat terkejut. Kekasihnya saat ini berselingkuh dengan Nyonya Hongsu. Mingzu yang menyadari kehadiran seseorang langsung menyerangnya menggunakan jurus tapak angin. 这不就无人？ Lalu kembali ke masa sekarang, Mingzu berkata ia tidak tahu kalau orang yang diserangnya itu adalah Su Wang dan tak sengaja melakukannya. Tak lama kemudian, Yun datang ke sana untuk menjelaskan semuanya ini. Ia berkata secara tiba-tiba Su Wang yang terluka parah datang ke kamarnya untuk meminta bantuan. Dan secara kebetulan juga ia sedang bersama dengan Mulan di dalam kamar tersebut. Karena ketahuan ia sedang berselingkuh dengan Mulan, Yun mencoba menjelaskan semuanya ini. Namun Su Wang langsung pergi dari sana. Ia tidak menyangka Mulan membunuhnya dari belakang menggunakan jarum emas. 又对他下了杀手。 Akhirnya, pelaku pembunuhannya saat ini sudah terungkap, yang tak lain Mingzu bersama Mulan. Nyonya Hongsu bersama Yun juga ikut terlibat. Semuanya ini bisa terjadi karena cinta segi lima. Di sana, Nyonya Hongsu memerintahkan pasukannya untuk membawa Mulan bersama Yun agar dipenjara. Lalu, ia akan menyiapkan kereta supaya Fang bersama Lian pergi meninggalkan kota Yu miliknya. Fang tentu saja menolak karena ia akan menangkap mereka semua yang terlibat atas kasus saat ini dan akan dihukum di Balai Baichuan. Nyonya Hongsu menolak untuk ditangkap dan pasukannya pun diperintahkan untuk membunuh Fang bersama Lian. Beruntung, pasukan Balai Baichuan yang dipimpin oleh Sui datang ke sana. 后行镖局。狐狸精。 Sui merupakan wanita salah satu dari keempat pemimpin balai, yang pada akhirnya Nyonya Hongsu bersama Mingzu hendak ditangkap atas kejahatan mereka di dunia persilatan. Singkatnya, Fang meminta pemimpin Sui untuk memberikan kasus ini kepada dirinya, sebab ia yang berhasil menyelesaikannya, karena ia membutuhkan 3 kasus yang harus diselesaikan supaya bisa masuk Balai Baichuan. Sesaat, Fang tidak melihat Lian di sana dan tiba-tiba menghilang. 方大少， Lalu keesokan harinya, Lian hendak pergi meninggalkan kota Yu. Namun sesaat ia menemukan sebuah tempat yang sangat aneh. Seketika tempat tersebut meledak dan batu yang terlempar mengenainya. Di saat itulah ia melihat 2 orang anggota dari sekte aliansi Jin Yuan yang bertemu dengan tabib iblis. Sedangkan Fang yang mencari keberadaannya menemukan anjing Lian di sana. Lalu tabib iblis menyadari terdapat seseorang di balik semak-semak. Ia yang ingin menyerangnya dihentikan oleh Fang bersama Sui. Sui sebagai salah satu pemimpin Balai Baichuan menyerang tabib iblis dan pertarungan pun terjadi.
Alangkah terkejutnya Lian melihat Di Viseng, musuhnya 10 tahun yang lalu, masih hidup dan berniat membangkitkan kembali sekte aliansi Jin Yuan. Sui juga ikut terkejut melihatnya masih hidup. Di Viseng segera membawa mereka meninggalkan tempat tersebut. Singkat cerita, Fang membawa Lian kembali ke rumahnya. Di sana, Fang akhirnya sadar Lian bukanlah tabib iblis. Dan tak lama kemudian, Lian terbangun dari pingsannya. Ia pun ditanyai mengapa berada di tempat tadi. Lantas ia mengeles kalau sedang mengejar anjingnya dan dibawa ke tempat tersebut. 一直听到有人叫他的名字。 Lalu ia pun keluar dan tak sengaja melihat Sui bersama Xiao di sana. Bahkan ia juga terkejut melihat mantan kekasihnya, yaitu Wan Mian, juga datang ke sana. Kalau dilihat saat ini, Wan Mian bersama Xiao seperti memiliki sebuah hubungan. Kedatangan mereka saat ini karena mendengarkan kabar Di Viseng masih hidup. Sementara itu, kembalinya Di Viseng saat ini disambut oleh para petinggi dan pasukan aliansi Jin Yuan. Mereka pun berkata sekte Sigu yang telah bubar kini menciptakan sebuah organisasi baru yang diberi nama Balai Baichuan, kantor penegak hukum di dunia persilatan. Lalu, salah satu wanita di sana, kita sebut saja namanya Bunga, memberikan pelakat suci kepada Di Viseng sebagai tanda ia telah kembali. Bahkan, Bunga memberikan sebuah peta lokasi penyimpanan sebuah obat mujarab yang mampu mengembalikan tenaga dalamnya yang saat ini telah hilang. Melihat itu, Di Viseng menjadi senang dan berniat pergi ke sana untuk mendapatkan obat mujarab itu. Ternyata Bunga selama ini sangat tergila-gila kepada Di Viseng dan berniat bisa menikah dengannya. Bahkan baju pengantin sudah ia persiapkan, menunggu hari itu akan tiba. Apapun akan dilakukan untuk membuat Di Viseng jatuh ke pelukannya. Sementara itu, Lian mendapatkan surat dari biksu yang menolongnya waktu dulu dan meminta ia pergi ke Balai Baichuan karena di sana berisikan petinggi sekte Sigu. Lian harus membangkitkan sekte Sigu kembali karena sekte aliansi Jin Yuan saat ini sudah bangkit kembali. Tak lama kemudian, Fang datang ke sana dan ia pun segera membakar surat tersebut. 你刚刚这烧什么呢？ Di sana, Fang mengajaknya mengembara bersama-sama karena ia membutuhkan bantuan Lian untuk menyelesaikan setiap kasus yang ada. Kini ia hanya perlu satu kasus lagi agar kelak ia bisa masuk ke dalam Balai Baichuan. Mendengarkan ocehannya itu, Lian mengajaknya makan terlebih dahulu dan seketika ia pun pingsan di tempat. Lagi dan lagi, Fang ditinggal pergi oleh Lian untuk yang sekian kalinya. Lantas ia yang sudah terbangun menjadi sangat kesal.